Ibu Kepala Desa Ngembo, Ibu Ana Muklisa SPD, kepada yang terhormat Bapak Kepala Dusun Cabean, Bapak M. Sururi Munir, yang saya hormati Ketua RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, juga Kepala Ketua RW 6 Dusun Cabean, tidak lupa tokoh-tokoh masyarakat, para asatid, dan segenap undangan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Langsung saja di sini saya akan melaporkan dana keuangan pembangunan musola sabilillah. Namun sebelum laporan tersebut saya sampaikan, terlebih dahulu akan saya laporkan kegiatan Khatmil Quran 30 juz tadi pagi sebagai simbol pembukaan musola sabilillah di tempat ini, di mana Khatmil Quran tersebut kami mulai dari jam 5 pagi hingga jam 10 dengan dibaca oleh 14 orang, antara lain 1. Ustadz Karolin Sakdan dari Cabean, 2. Ustadz Khadafi dari Ngembo, 3. Ustadz Aunur Rahim dari Cabean, 4. Ustadz Nurul Zubaidi dari Cabean, 5. Ustadz Muntaha dari Cabean, 6. Ananda Ahmad Fahulul Fatir dari Cabean, 7. Ustazah Inatul Ahla dari Cabean, 8. Ustazah Nikmatul Qaidah dari Cabean, 9. Ustazah Zahratul Isniyah dari Cabean, 10. Ustazah Rizkia dari Ngembo, 11. Ustazah Khairul Majidah dari Ngembo, 12. Ustazah Ibu Naura dari Cabean, 13. Ustazah Hidayah dari Cabean, dan yang ke-14 Ustazah Zumaro dari Campurjo. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada ke-14 orang tersebut di atas. Semoga dengan bacaan Al-Quran besok pada hari kiamat akan mendapat syafaatnya, sesuai dengan sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan memberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, sebelum dana pembangunan kami laporkan, kami juga ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian mengenai kronologi berdirinya musola sabilillah di tempat ini. Pada bulan Mei tahun 2022, saya kehadiran tamu Bapak Haji Nasih dari Desa Ngembo. Maksud kedatangan tamu tersebut
adalah beliau ingin menyerahkan sebidang tanah ukuran 7 kali 14 meter untuk diwakafkan bangunan musola. Hajat Bapak Haji Nasik tersebut saya tindak lanjuti berkoordinasi dengan Bapak Sartamat untuk ditunjukkan titik lokasinya sekaligus pengukuran tanahnya. Karena titik lokasi pada waktu itu masih rumbuk, pengukuran hari pertama belum sempurna, baru kemudian pada hari yang lain ukuran tanah 7 kali 14 meter sudah ada titik terang dengan disaksikan Bapak Haji Muafiq, Bapak Haji Nuruddin, Bapak Haji Alek, Bapak Muntaha, saya sendiri. Tanggal 19 Mei tahun 2022 adalah hari pertama lokasi musola ini kami bersihkan, dibantu oleh menantu saya. Jam 8 pagi menantu saya pamit meninggalkan lokasi untuk membawa istrinya kontrol hamil tua. Jam 12 siang dapat kabar cucu saya yang pertama lahir. Maka nyaris dapat dibuat kenangan bahwa lahirnya cucu saya bersamaan dengan lahirnya musola ini awal dibangun. Semula musola ini diberi nama Musola Darun Nasih, namun masyarakat enggan membantu karena mengarah kepada nama perorangan. Akhirnya nama Musola Darun Nasih diganti dengan nama Musola Sabilillah. Sejak pergantian nama itulah dana sumbangan dari masyarakat luas terus mengalir tanpa berhenti. Oleh sebab itulah proses pembangunan musola ini benar-benar lancar. Hanya butuh waktu 10 bulan. Fisik bangunan musola ini sudah berdiri dengan gagah, berdiri dengan megah, berdiri dengan mewah, indah, mempesona, perkasa, dan luar biasa. Ini adalah sebuah prestasi yang kami tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kami dipercaya mengelola dana sebesar 300 juta murni bersumber dari masyarakat tanpa adanya campur tangan dari perusahaan manapun. Proposal yang kami ajukan ke perusahaan di sekitar musola antara lain ke Tambak Udang, ke PT Orela, dan ke PT Wisata Siva, semuanya belum membawakan hasil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dana sebesar 300 juta yang berhasil kami himpun dari masyarakat pada malam hari ini akan kami laporkan secara profesional mulai dari awal musola ini dibangun hingga malam ini dilaporkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang akan kami bacakan penggunaan dana musola beserta sumbernya. Laporan penggunaan dana pembangunan musola Sabilillah Dusun Cabean, Desa Ngimbo, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Nomor 1, bulan Juni tahun 2022, uang masuk sebesar 15.475.000 rupiah. Digunakan untuk material bangunan 10.582.000 rupiah. Digunakan untuk gaji tukang dan kuli 4.050.000 rupiah, dan digunakan untuk operasional 843.000 rupiah. Yang kedua,
bulan Juli tahun 2022 uang masuk sebesar 10.616.000 rupiah, digunakan untuk material bangunan 3.375.000 rupiah, digunakan untuk gaji tukang dan kuli 6.450.000 rupiah, digunakan untuk operasional 791.000 rupiah. Nomor 3, bulan Agustus tahun 2022 uang masuk 23.860.000 rupiah, digunakan untuk material bangunan 15.225.000 rupiah, digunakan untuk gaji tukang dan kuli 8.440.000 rupiah, digunakan untuk operasional 195.000 rupiah. Nomor 4, bulan September tahun 2022 uang masuk 56.290.000 rupiah, digunakan untuk material bangunan 51.790.000 rupiah, digunakan untuk gaji tukang dan kuli 4.500.000 rupiah, digunakan untuk operasional nihil. Nomor 5, bulan Oktober tahun 2022 uang masuk 26.995.000 rupiah, digunakan untuk material bangunan 19.045.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 7.950.000 rupiah, untuk operasional nihil. Nomor 6, bulan November tahun 2022 uang masuk 26.300.000 rupiah, digunakan untuk material bangunan 14.300.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 12 juta rupiah, untuk operasional nihil. Nomor 7, bulan Desember tahun 2022 uang masuk 36.850.000 rupiah, digunakan material bangunan 28.300.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 7.500.000 rupiah, untuk operasional 1.050.000 rupiah. Nomor 8, bulan Januari tahun 2023 uang masuk 33.783.000 rupiah, untuk material bangunan 29.780.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 3.400.000 rupiah, untuk operasional 603.000 rupiah. Nomor 9, bulan Februari tahun 2023 uang masuk 30.893.000 rupiah, untuk material bangunan 15.323.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 15.270.000 rupiah, untuk operasional 300.000 rupiah. Selanjutnya bulan Maret, bulan terakhir nomor 10, bulan Maret tahun 2023 uang masuk 38.938.000 rupiah, untuk material bangunan 33.438.000 rupiah, untuk gaji tukang dan kuli 600.000 rupiah, untuk operasional 4.900.000. Total uang masuk selama 10 bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Maret total
300 juta rupiah. Untuk material selama 10 bulan 221 juta 158.000 rupiah. Untuk gaji tukang dan kuli selama 10 bulan total jumlah 70 juta 160.000 rupiah. Untuk operasional selama 10 bulan jumlah total 8 juta 682.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, uang 300 juta tersebut dari mana? Maka akan saya bacakan sumber-sumbernya. Sumber dana pembangunan musola sabilillah ada 5 sumber. Sumber pertama adalah dari anak rantau Malaysia yang dikoordinir 5 orang. 1 dikoordinir Bapak Kolipin, besar sumbangan 5 juta rupiah. Yang kedua dikoordinir Bapak Haji Majidil 10 juta rupiah. Yang ketiga dikoordinir Bapak Haji Amroji 33 juta 650.000 rupiah. Yang keempat dikoordinir Bapak Pandi 13 juta rupiah. Yang kelima dikoordinir Bapak Wildan menantu saya sendiri 2 juta 350.000 rupiah. Jumlah total sumbangan dari anak rantau Malaysia sebesar 64 juta rupiah. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua dari masyarakat Dusun Cabean dikoordinir Bapak Muntaha sebesar 17 juta rupiah. Sumber yang ketiga dari masyarakat Desa Ngimbo dikoordinir Bapak Muntaha sebesar 90 juta rupiah. Sumber yang keempat dari masyarakat luar Desa Ngimbo dikoordinir Bapak Muntaha sebesar 56 juta rupiah. Dan sumber yang kelima dari Bapak Muntaha saya sendiri sebesar 73 juta rupiah. Dari 73 juta rupiah yang saya tanggung secara pribadi, saya masih punya hutang sebesar 15.500.000 rupiah. Dengan rincian 1, pinjam Ibu Hajah Khairul Majidah 10 juta saya gunakan untuk menggaji tukang. Yang kedua, pinjam Bapak Mahfud 2.500.000 juga untuk menggaji tukang. Dan yang terakhir adalah sisa material dari Bapak Haji Makin masih punya tunggakan 3 juta rupiah. Saya lanjutkan, saudara-saudara, kalau di rata-rata berarti kami berhasil mencari dana sebesar 30 juta setiap bulan selama 10 bulan berturut-turut. Banyak orang yang bertanya heran, Bapak Muntaha kok bisa ya membangun musola langsung jadi BEM salah BEM seperti sulapan? Jawaban saya adalah, siapapun yang mau menolong agama Allah dengan penuh keyakinan, maka Allah pun akan menolong dia. Kalau saya tidak ditolong Allah, mustahil 1 bulan bisa cari dana 30 juta sampai 10 bulan berturut-turut. Kondisi bangunan musola yang belum terselesaikan adalah resplang, 4 unit daun jendela, 3 unit daun pintu untuk sementara masih ditutup dengan triplek. Sesuai rencana, musola ini akan didesain 2 lantai. Lantai pertama untuk kantor dan tempat wudhu, dan lantai kedua untuk aula. Selanjutnya, lingkungan di sekitar musola ini akan kami ubah menjadi lingkungan yang indah dan bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman.
Untuk itu kami memohon warga sekitar musola, mari kita saling bahu-membahu menciptakan kebersihan di sepanjang jalan ini. Musola ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas modern, antara lain listrik dengan daya 1300 watt, saluran air PDAM, seperangkat audio sound system, 3 box salon dan 4 speaker toa, seperangkat komputer, jaringan internet wifi untuk browsing dan upload kegiatan keagamaan secara online, dan CCTV ke depan akan kami programkan. Mulai malam ini dan seterusnya saya akan pamit, saya akan permisi, saya akan minta izin kepada seluruh sesepuh masyarakat Dusun Cabean, yaitu minta izin untuk mengadakan kegiatan sholat berjamaah maghrib, isya, dan subuh di musola ini terhitung mulai besok hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Jamaah sholat zuhur dan asar akan kami lakukan di Masjid Nurul Huda Dusun Cabean. Apabila nanti dalam praktek keagamaan di musola ini ada perbedaan dengan masyarakat Dusun Cabean, maka kami memohon agar supaya perbedaan tersebut dijadikan sebagai suatu rahmat, karena tujuan kita dalam menjalankan ibadah adalah sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal jumlah rakaat sholat raweh 23 di Masjid Cabean, namun hanya 11 rakaat di musola ini, hal tersebut tidak usah dipermasalahkan. Mari kita saling menghormati saja, karena keduanya sama-sama benar. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat taraweh. Musola ini didesain oleh tukang yang bernama Bapak Mustamir dari Cangaan. Hari Kamis beliau masih kerja di musola ini, namun hari Ahad pagi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayat almarhum Bapak Mustamir, beliau berwasiat kepada saya bahwa pemasangan kaca kubah dan pengecatan lofter senilai 1 juta tidak usah dibayar. Saya titip amal ke musola, katanya. Sudah saya sampaikan ke pihak keluarga, dan keluarga minta kepada saya supaya malam ini almarhum dibacakan surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Sertamat berkenan mewakili saya membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum demi amanah keluarga. Sekian laporan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.